itu subscribe dulu yuk teman-teman dan aktifkan loncengnya. Sahabat-sahabat semua, ini kita review sekolah paling favorit hebat dan paling sekolah terbaik di Kabupaten Tegal, mungkin juga terbaik untuk Pantura ya. Nama sekolahnya SMK Negeri 1 Adiwerna. Ini posisinya ada di Jalan Raya 2 Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Lihat, ini mungkin panjang mukanya kurang lebih hampir 150 meter ya, membentang dari selatan ke utara ya. Terus ada apa saja, coba kita perhatikan. Ini saya nyebrang jalan, mungkin reviewnya agak panjang ya, saya tidak akan edit. Coba kita lihat, ini gerbang pintu masuk untuk wilayah atau area selatan. Gerbang masuknya, gerbang masuk pintu selatan, pintu utara ya. Tadinya sebelah sana, pintu sebelah selatan, karena mengingat perkembangan sesuatu ya, lebih dekat aksesnya ke arah utara. Ini gerbang pintu masuk utara. Perhatikan keahliannya, potensi keahliannya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Silakan ini adik-adik, sahabat-sahabat, bapak ibu yang putranya ingin masuk di SMK Negeri 1 Adiwerna atau STM ADB. Ini tepatnya di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Sekolah paling favorit, paling banyak prestasinya ya. Coba kita review ya, perhatikan mulai dari pos sapam sebelah, jadi pos sapam sebelah utara ya, pos sapam sebelah utara. Nanti kita jalan-jalan, mungkin lebih 1 jam di pos sapamnya, mungkin lebih dari 1 jam ini, karena luas areanya kurang lebih sekitar 4,5 hektar ya. Kita mulai ya, jalan. Ini lapangannya di paving, tapi tengahnya ada lubangnya sehingga rumput bisa tumbuh dengan baik. Kita review pertama dari kantor ya. Ini kantornya sudah desain milenial ya, desain praktis ya, keren, desain model sekarang ya, luar biasa penampilannya, bentuknya minimalis ya. Nah, nanti di kantor itu ada apa saja kita saksikan bersama. Nanti kita berhentinya di masjid ya, jadi kita muter, nanti berhentinya di masjid ya. Kita saksikan untuk kantornya ya. Ini Geraha Bakti ya, Geraha Bakti karya SMK Negeri 1 Adiwerna. Ini mohon maaf karena suasananya panas sekali, kalau saya menyampaikan informasinya dengan belepotan, mohon maaf ya. Kita mulai review dari kantor. Kalau enggak di posisi luar dulu. Ini pos sapam itu, ini yang tadinya di sisi selatan, atau kalau enggak kita mulai dari sana dulu ya, di pos sapam itu dulu. Jadi SMK 1 Adiwerna ini merupakan SMK Piata Mandiri Nasional ya. Setelah itu kita
tingkatkan lebih atas lagi ke tingkat Asia. Akhirnya kita mendapat penghargaan ya dari Eco School. Ini untuk wisata mandiri tingkat kabupaten yang tingkat nasional. Setelah itu penghargaan yang kita terima pada saat ini coba kita baca bersama-sama. ASEAN Eco School ya, kita terimakan waktu itu di Kamboja. Nah ini juga ada di sini tubuh sekolah ramah anak ya. Ini bagian depan dulu sebelum kita masuk ke kantor ya. Nah ini Geraha Bakti Adiwiyata. Ini aula ya. Di bagian depannya didesain sedemikian rupa, yang tadinya bangunan dengan konstruksi arsitek lama, tapi dengan ditambahi sedikit bagian depan, kesannya sudah mewah dan megah ya. Gedung pertemuan ini selain untuk kegiatan intern sekolah juga bisa dipakai untuk kegiatan luar ya, seperti dinas-dinas lain, untuk rapat, kemarin juga untuk acara vaksinasi, juga bisa untuk pertemuan atau pernikahan, ini bisa. Ini yang paling menguntungkan parkirnya. Jadi lapangan itu mobil berapapun bisa masuk ya. Perhatikan. Nah, ini aula ya, nanti belakangnya kita coba ikuti. Nah, sekarang kita masuk ke kantornya. Di kantor itu ada apa saja, coba kita simak bareng-bareng ya, sambil saya menyampaikan semampu saya ya. Ini untuk Bapak Ibu yang putranya pengen sekolah di sini, silakan. Ini sekolah bukan sekolah yang ecek-ecek ya, ini sekolah betul luar biasa, banyak sekali prestasinya. Begitu masuk di ruang tamu, ruang resepsionis, ini adalah ruang tata usaha khusus siswa, ruang kepala sekolah. Di sana ada kamar mandi, gudang, dan dapur. Ya. Berikutnya sebelah sini adalah ya ruang kepala tata usaha dan kapasek kurikulum. Ya, berikutnya kita dinaik di bagian atas, ada yang megah sekali, itu ruang pertemuan. Yang mampu menampung mungkin 200 atau 300. Ini ruang pertemuan yang luar biasa gitu ya. Ini ditutup, dikunci, tapi ya pertemuan yang kategori udah cukup mewah dengan desainnya. Di sini ada kamar mandi juga bersih. Nah, ruang sebelahnya itu adalah ruang wakil kepala sekolah dan ketua unit produksi. Nah, di situ ada ruang pengendali sound system. Ya, saya lihat ke bawah. Belum cukup, kita turun lagi. Mungkin videonya tidak saya edit ya, saya apa adanya saja ya, dengan suara yang mungkin putus-putus karena kondisi sekolah. Kita keluar.
Ini ASEAN Eco School, puncak prestasi dari Serkas di satu hati pernah. Trofi penghargaannya kita terima di Kamboja. Ini trofi pialanya yang dipajang di luar karena saking banyaknya ya. Juga sebelah sana itu juga full. Ini dalamnya aula, bisa disaksikan sendiri, cukup luas. Terus kita jalan lagi. Ini di sini ada namanya ruang belajar di luar kelas, ya. Jadi kita tidak semata-mata belajar di dalam kelas, tapi dengan di luar kelas juga bisa. Ini tempatnya. Itu ada gazebo-nya, di sini ada tempat duduknya untuk anak-anak mau belajar di luar kelas. Ini posisinya ada di belakang kantor ya. Tuh. Ini posisinya ada yang di belakang aula. Berikutnya kita mencoba ke ruang kelasnya. Kita jalan aja. Ini ruang A, ruang B. Ya, ini ruang A sebelah sana. Ruang B atau gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Ya. Ini awalnya begitu, tapi pengembangannya luar biasa. Kita coba menelusuri dari ruang A. Ada apa dengan ruang A? Di ruang A ini ada parkir sepeda motor anak. Ya. Ini coba kita lihat parkir sepeda motor siswa. Ya. Ini yang boleh parkir terutama anak-anak yang sudah punya SIM, sudah memenuhi aturan lalu lintas ya. Jadi kalau tidak punya SIM tidak diperkenankan parkir di sini. Ya, demikian juga ada kalanya digilir karena menurut informasi jumlah siswa itu hampir di antara 2.500 sampai 3.000. Jadi ada 7 kompetensi keahlian ya. Coba lihat di ruangannya. Kita mulai dari ruang A. Kita susuri ya ruang A. Coba kita susuri ruang A, jalan aja ke ruang A. Sesuai dengan informasi tadi, saya tidak akan edit video ini. Ya, udah apa adanya saja. Nah, perhatikan kita jalan terus. Ya, suasananya cukup asri, cukup nikmat untuk belajar. Ya, ini kamar mandi lengkap dengan ketentuan yang ada di Satgas COVID-19. Biasa untuk review informasi tinggal aku pribadi kan. Ya. Ini selesai ruang A. Ini anak-anak yang bergerak di lingkungan hidup, dia punya tempat sendiri. Ya, ini anak-anak OSIS yang komitmen terhadap lingkungan, adiwiyata, dia punya pembibitan sendiri. Dan di sini seperti apiari ya, selain tanaman juga ada binatang peliharaan. Coba kita amati, semoga masih ada. Ini ruang pengolahan limbah. Ya, ini ruang pengolahan limbah.
Ya. Ini kreativitas anak-anak dari OSIS. Coba kita amati. Oh, ternyata sejak pandemi sudah dikosongkan ini. Ini ada kelinci Jawa. Ya, ini seperti kebun binatang kecil ya. Ini ada burung merpati. Ini ada ayam mutiara. Ini ada ayam kate. Ini ada ayam kalkun. Ya mungkin sejak pandemi itu mungkin dialihkan ya. Ini kita sambung tadi sampingnya ruang A. Ya. Ini berlanjut ruang 16 terus berikut yang bagian tengah juga ada ruangannya. Dan ini kalau kita melihat di bagian belakang itu juga masih ada lahannya. Lahan seluas 4,5 hektar. Kita nanti ke sana ya. Di bagian belakang itu ada kebun pisang ya. Dengan tanaman mangga. Nah, ini ruang teori. Baik gedung A, B, C, D itu sama ya. Ini jumlah gedungnya itu hampir 47 ruangan. Ya, ini kalau masuk semua. Ya, oke. Ini anak-anaknya juga mulai belajar tatap muka. Ini di setiap pertemuan gedung ada toiletnya, karena jumlah toilet juga harus memenuhi persyaratan. Jadi kita baru menemukan ruangan kelas terbuka. Tadi ya namanya ruangan kelas terbuka. Jadi kalau ruang tertutup anak-anak jenuh, jadi belajarnya bisa di luar ruangan. Ya. Tadi di belakang kantor ada ya. Kita temukan satu. Berikutnya kita jalan lagi. Ini ruang guru. Ini ruang 35, 34. Ini ruang guru. Tadi ini itu ruang D. Ini ruang guru. Nah, kita review ruang guru dulu. Ini ruang guru ya. Karena setiap ruangan ada namanya sendiri-sendiri. Tuh lihat. Ini petugas piket. Di ruang guru, sampingnya ruang multimedia, sampingnya ruang multimedia, sampingnya lagi ruang BK, dan ke sana kita tembus ke kantor. Ini yang cukup menarik di sini adalah ruang perpustakaan. Kita punya perpustakaan yang cukup nyaman. Akses internetnya 24 jam. Kehebatan SMK 1 Adiwarna itu di mana-mana internet free. Semua ruangan. Baik bengkel, ruang teori, ruang guru, terus perpustakaan. Perhatikan perpustakaannya, ini kebetulan tutup. Ya, saya review ini sudah jam 14.30. Nah, ini di sini ada taman bacanya. Ini yang cukup nyaman. Jadi kalau anak-anak jenuh baca di luar, di dalam bisa di luar. Ya. Ini cukup nyaman sekali. Kita saksikan ya. Cukup nyaman sekali. Terus di sini ada ya untuk suasana supaya lebih hijau, memelihara burung-burung ya, lovebird
peternak lapet itu, ruang jaganya, dan ini adalah ruang UKS-nya. Menariknya ruang UKS itu kita kerjasama dengan Puskesmas Adiwarna ya, ini ada petugasnya sendiri. Ya kita tembus lagi kan, tadi di sana ada ruang kelas terbuka, parkir motor guru, di belakang aula tadi parkir mobil dinas ya, atau mobil operasional sekolah. Nah kita kembali lagi, nah, kita nanti berakhir di masjid ini, masjid yang kategori paling mewah. Ini swadaya dari guru-guru yang berlomba-lomba untuk memakmurkan masjid, dan ini nilainya fantastis sekali ya, miliaran ini. Ini kebetulan didesain oleh komite sekolah, sedangkan komite sekolah itu adalah alumni ya, jurusan bangunan, ini namanya jurusan bangunan. Beliau sudah almarhum dan beliau seorang insinyur arsitek ya. Nah kita kembali lanjutkan tadi bagian belakang tadi. Jadi ruang belajar terbuka itu baru satu. Nanti kita ketemu lagi tempat-tempat yang boleh dikata mungkin di tempat lain tidak ada. Ya. Nah, di sini ada ruang diskusi. Ya, perlu diingat ya, ini ada ruang diskusi untuk anak. Ya, ini ruang diskusi untuk anak. Jadi kalau anak istirahat, diskusi, ya. Jika ada tugas dari guru, ya, ini ada ruang diskusinya. Nanti ada juga ruang selfie. Nah, kita lanjutkan, kita ke belakang. Nah, ini fasilitas sekolah. Ini sungguh banyak sekali sarana fasilitas ekstra anak-anak. Oh enggak. Ya. Fasilitas pertama adalah kantin. Ini kantin sempat mati suri ya. Ini kantin ini sempat mati suri karena pandemi selama 2 tahun. Nah, sekarang sudah mulai buka kembali. Ini kantinnya ini kayak kantin wisata kuliner ya. Kantin sehat ADB. Memang SMK Negeri 1 Adiwarna sering disebut atau masyarakat sering menyebutnya STM ADB. Di ADB itu Asia Development Bank. Memang bangunannya dulu bantuan Asia Development Bank. Nah itu lihat tertata rapi ya, stand-stand kantin cukup rapi dan tempatnya bersih, diharapkan sehat. Ini yang baru jadi tempat olahraga untuk voli ya. Ini adalah sentra kegiatan olahraga. Ini ada anak-anak yang kebetulan sedang olahraga. Nah lihat, itu lapangan voli ada 2 baru. Nanti kita balik lagi. Ya memang karena luasnya sehingga wajar. Ya kita harus bisa kena semua view-nya. Ini juga khusus untuk anak-anak yang belajar di sini. Ada futsal. Ya kalau ini voli 2 lapangan. Ada futsal, ada basket, dan juga tenis. Ini anak-anak. Oh. Ya, ini anak-anak sudah mulai kegiatan belajar. Terus di bagian belakang ini ada pengolahan sampah. Ya, pengolahan sampah, pemisahan antara organik anorganik. Ini kita ada unit sendiri
dan kita bekerja sama dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, ada komitmen setiap hari Jumat ya, ini sampah-sampah diambil. Ini ada lapangan futsal juga ya, ini lapangan futsal yang lapisannya tanah langsung, jadi kalau anak-anak olahraga tidak bingung mencari lapangannya di mana. Nah, di tempat sana lagi nanti juga ada. Kita kembali lagi. Nanti mulai saat ini saya melangkah ini sudah mulai masuk ke masing-masing bengkel atau instalasi bengkel kejuruannya. Tadi full kebanyakan ruang teori. Mohon maaf nih, napasnya sudah mulai. Ya, kita kembali. Nanti saya jelaskan, saya informasikan secara lisan. Kalau kurang ya nanti saya tambahi teks pada video. Ya, ini perhatikan. Dimanapun tempat di sini rapi, nyaman, dan anak-anak betah di sini. Ya, karena luasnya tempat dan tertata rapi, sehingga anak-anak itu merasa nyaman. Ya, nah ini yang saya maksud ruang selfie tadi. Juga untuk kelas diskusi. Jadi ada anak-anak kalau mau diskusi, dapat tugas dari guru masing-masing. Ini lihat, ya kesempatannya seperti ya, tempat anak TK ya. Tapi ya ini yang namanya ekspresi anak-anak ya, anak muda dengan belajar di luar seperti bebas merdeka. Ya. Sehingga merdeka belajar, anak-anak tidak merasa tertekan dengan kondisi di luar, sehingga muncul ide dan inspirasi yang tadinya tidak ada menjadi semakin berkembang. Nah, tadi kita terakhir masuk di ruang perpustakaan. Nah, sekarang kita mulai ya, bukan dari ruang ini, nanti ruang ini ada sendiri, ini Center of Excellent Teknik Komputer Jaringan, CEO ya. Ini tergolong bangunan baru dan arsitekturnya juga bagus. Nah, kita mulai lagi kembali ke perpustakaan, karena urutan gedung kalau kita mudah ngambil gambarnya, videonya itu dari samping ruang gedung ini ya, mudahnya seperti itu. Coba kita awali. Ini adalah apa ini? Biasanya ada papan namanya di sini. Iya. Enggak. Ya. Ini ada papan namanya. Oh. Maaf. Iya. Ini selamat datang, karena ini kelas industri ya. Selamat datang workshop Deceng Factory dan kelas industri ya. PT Telkom Indonesia dan PT Jembatan Citra Nusantara, SMK Negeri 1 Adiwarna. Ini adalah program studinya teknik konstruksi jaringan, TKJ. Ini gedungnya ini ya. Ini kebetulan ada antenanya Citranet ya, cukup tinggi untuk antena internet ya. Jadi kerjasama dengan
Oke, Pramet. Yuk, monggo. Ini gedungnya. Ya. Ruang struktur teknik jaringan. Terus, ya, ini ruang praktek layanan jaringan. Teman-teman pada sedang ada pemrograman. Ya, ini ruang unit produksi, ruang praktek desain grafis, ini ruang administrasi sistem jaringan. Ya, misalnya di sini, mari kita baca. Ya, komputer network departemen teknik komputer dan jaringan, bidang keahliannya teknik informasi dan komunikasi, program keahlian teknik komputer dan informasi. Ya, nah ini gedungnya ini nanti juga didukung dengan gedung lagi. Ya, nah ini masih satu bagian dengan TKJ gedung tadi, ya, yang dikelilingi dengan tempat belajar, tempat diskusi yang ada di luar ruangan. Ya, ini di dalamnya juga bagus, tempatnya juga rapi. Ya, coba kita tengok, lihat, kita tengok tempatnya juga cukup rapi, ya, cukup nyaman. Ya, mungkin saja ya dalamnya. Ya, kita lanjutkan, di sampingnya adalah bidang keahliannya, atau orang dulu nyebutnya jurusan itu otomotif. Ya, ini ada kelas industrinya juga di otomotif. Ya, ini di otomotif cukup rapi. Ya, sejak kita kerjasama dengan industri, kita benahi tempat-tempatnya dan menyesuaikan dengan kondisi industri yang ada di luar, ya, disamakan. Lihat, kebetulan mobil maupun kendaraan untuk praktek cukup banyak, dan otomotif ini biasanya juga orang sering menyebut TKR, teknik kendaraan ringan, ya. TKR. Ya, ini gedung 1, nanti gedung 2-nya ada di sebelahnya, ya. Ini otomotif. Coba kita ikuti yang dari sana saja jalannya, ya. Kita kembali lagi. Dari TKJ kita masuk ke langkah berikutnya, ke bengkel TKR atau teknik kendaraan ringan, atau mudahnya orang awam menyebutnya otomotif. Nah, kita masih punya banyak waktu, setidaknya muter itu 1 jam. Ya. Ini masjidnya memang luar biasa, masjid yang posisinya ada di tengah kolam, sehingga air-air dari buangan wudhu itu bisa masuk, dimanfaatkan lagi. Nah, sekarang ini di otomotif, perhatikan, selamat datang workshop Deceng Factory dan kelas industri Mitsubishi Motor SMK Negeri 1 Adiwarna. Ya, kita juga buka jasa ini, ya. Ya, silahkan yang mau ke sini. Kita juga buka jasa tune up, servis berkala, ganti oli, jasa cuci, ya, sepeda motor, mobil, silahkan. Nah, di sampingnya
kita ketemu lagi ruang terbuka untuk diskusi. Ya, ini ada 2 bagian. Jadi kalau anak-anak dapat tugas, ya ingin santai, ingin nyaman, ya di tempat ini. Ya, mereka bisa diskusi, mengerjakan tugas dari guru. Sudah 2 ya, berarti ini otomotif, gedung 1. Terus ada 2 gedung. Nah, ini gedung 2-nya di sana. Ya, ini gedung 2-nya. Ya, ini gedung 2. Jadi otomotif. Memang masih bangunan lama, proyek pertama, tapi kita melihatnya cukup baik, merawatnya cukup baik, sehingga bangunannya tetap kokoh. Di sana sini tiap tahun pasti ada perubahan. Jadi kalau alumni mungkin 3 atau 2 tahun tidak ke sini, pasti yakin ada perbedaan. Ya, tadi di ruang sana, di ruang diskusi kelas ini, di sini ada ruang santai, taman kecil, ada gazebo-nya. Ini biasanya difungsikan untuk kontrol anak-anak yang sedang ada di luar ya, di bagian diskusi. Jadi kita ketemu sudah 2 ya, ruang kelas di luar, yang satu bentuk kelas, yang satu bentuk lesehan atau ya untuk diskusi. Nah, ini biasanya untuk gurunya yang duduk di gazebo. Dan yang ketiga di sana. Nih, kita tuntaskan dulu ruang diskusi yang ketiga. Di sini juga ada. Ya, ini bentuknya persegi. Dan ini ruang diskusi. Dan ini nyaman lagi, tidak mengenal terik matahari. Ya, ini cukup luas, 1 kelas cukup. Ya, 1 kelas dengan 30 yang sisa. Terus di atasnya pohon dengan rindangnya dedaunan. Dan kalau sore paling banyak burung-burung dari luar, terutama burung jenis tekukur, kutilang, itu masih banyak sekali di sini. Ya, ini ruang diskusi di luar ya, yang ketiga. Nah, terus kita lanjutkan. Ini yang masih di otomotif. Ya, ruang otomotif kita lanjutkan. Ya. Ya, kita ketemu jalan ini lagi, di belakang ini lagi. Ya, ini masih workshopnya TKJ. Sini workshop TKJ, ada 3 ruangan. Terus yang satu lagi tempat praktek fisika. Ya, ini kita baca dulu, mohon maaf. Ini kita baca, silahkan. Workshop TKJ, IT Network Engineering. Ya, ya itu ruang teorinya. Jadi di bengkel pun juga ada ruang teori TKJ ya. Ini ada. Ya, jadi ada 2 gedung nih. Kebetulan 3 ruangan. Ditambah 1 lagi di sini memang praktek jaringan ya. Tadinya memang ada untuk fisika. Ini mungkin yang tengah ini fisika ya. Ini coba kita cek benar tidak. Ini setahu saya dulu untuk lab fisika. Ya. Lab fisika. Terus itu ruang kecil itu di sana itu adalah lab kimia. Ya, karena kita dulu juga ada kimia dan kita sediakan ruangannya. Iya, ini lab kimia ya. Nah, kita turun lewati ini lagi. Kemudian ada petugas membersihkan rumput. Ini lapangan futsal atau lapangan bola dengan tanah terbuka ya. Ini ya. Ini dikelilingi pohon. Ini kalau
yang belum pernah tahu, ini pohon minyak kayu putih ya, pohon kayu putih yang biasa untuk minyak itu. Ya, berbahan kalau disuling kan jadi minyak kayu putih ya. Ini pohonnya ini. Sepanjang ini, mungkin ada berapa buah ini. Ini mohon minyak kayu putih yang barangkali belum pernah. Jadi kalau daunnya diremas-remas, ini baunya seperti minyak kayu putih. Nah, terus kita lanjutkan. Ini gedung apa? Nanti kita sampai juga. Nah, ini baru 2 ya. Padahal ada 7. Ada 7 jurusan. Ada 7 program keahlian. Nah, ini ada 2 ruangan. Ruang kelas terbuka. Ya. Di sampingnya di sini ada lapangan bola atau futsal. Di sini juga ada ruang diskusinya terbuka. Dia berada di tengah hutan. Jadi sekolahan yang punya hutan satu-satunya mungkin. Ini hutan jati. Jadi konservasi jati, jadi kita peduli dengan lingkungan ya. Karena lingkungan membuat anak, kalau ditata rapi membuat anak juga nyaman ketika belajar. Ya ternyata di sini tempatnya. Ini kadang-kadang anak kalau sebelum pandemi dulu yang repot adalah petugas pengamanan satpamnya. Karena kalau sudah hampir selesai jam pembelajaran, bahkan kalau sudah selesai jam pembelajaran, petugas pengamanan itu harus keliling, satpam itu harus keliling. Istilahnya apa ya? Ya ngontrol supaya anak itu segera pulang karena anak kebanyakan kalau udah di sini males pulang ya. Asalkan bawa handuk ya, bawa sabun, air melimpah di sini ya. Nah ini deh di urutannya lapangan bola futsal tadi, di sini ada embong. Embong ini adalah kolam penampung air limpahan dari seluruh yang ada di SMK 1 Adiwarna, dialirkan semua ke sini ya. Ini satu jaringan air dengan kolamnya masjid tadi ya. Ini masuk sini semua dan itu ditampung di embung ini. Setelah itu kalau ini melimpah dibuang keluar untuk irigasi, karena di belakang tembok itu adalah posisinya masih area pertanian, persawahan, dan juga butuh air dari sini, gitu ya. Nah ini sekarang kita di posisi hutan jati. Silahkan, ini hutan jatinya nyaman sekali. Ini ruang diskusi ya dan ruang belajar. Ya posisinya di luar. Nyaman sekali. Memang membutuhkan tenaga ekstra untuk merawat dan membersihkan, dan memang Saraka petugasnya sigap, jadi secara berkala sesuai jadwal, sesuai area tugas masing-masing itu mesti dibersihkan. Dan kondisi sekolah juga bersih, juga siswanya juga berperan aktif untuk membantu membersihkan karena cukup luasnya area ya, membutuhkan tenaga ekstra. Di sini nyaman sekali, udaranya sejuk ya, luar biasa. Nah, terus kita jalan keliling, ini mobil juga bisa masuk sini ya, keliling ya. Ini dulu apotek hidup ya, ini mungkin mau dibenahi lagi mengingat pandemi ya, kondisinya seperti ini, tapi ini dulu apotek hidup ya. Coba nanti kita lihat ya, tanaman obat keluarga ini kan, toga, aneka macam. Nanti kalau kita sudah aktif kembali, saya yakin akan dibenahi.
Ini belakang ruang genset. Jadi kalau listrik mati kita menggunakan genset ya. Terus coba kita lihat dulu biar semua titik kita lihat ya. Nah ini gensetnya rapi, jadi kalau listrik mati ini arusnya diganti dengan mesin genset ini. Nah ini adalah praktek anak-anak mengoperasionalkan pengangkatan alat-alat berat seperti kontainer, peti kemas, atau lainnya. Ini prakteknya di sini. Karena ini diwajibkan dari bidang industri, mungkin dari teknik mesin ya. Ya, ini diwajibkan sekali. Terus ini adalah rumah dinas, ya, ada di belakang. Di sampingnya adalah gudang. Di sampingnya lagi di sana adalah ruang musik, ya, untuk pelajaran seni musik. PKK juga ada musiknya ya. Ini tempat anak-anak berlatih musik. Dan gedung bertingkat ini yang di depan itu adalah ruang TEVA ya, Teaching Factory. Nah, ini adalah ruang musik. Coba kita lihat dalamnya seperti apa. Ini kan musik semua ya, ruangnya musik semua. Jadi prestasi musik yang diperoleh SMK 1 Adiwarna itu bukan dibilang kecil ya. Kalau perlu Anda ketahui bahwa Mats SMK tingkat nasional ya, yang dipakai oleh pendidikan nasional itu waktu lomba kita ikut ya, lomba Mats SMK, dan SMK Negeri 1 Adiwarna menjadi juara. Makanya lagunya yang dinyanyikan oleh Mats SMK di tingkat nasional itu hasil karya dari SMK Negeri 1 Adiwarna. Nanti kalau memang memungkinkan musiknya saya masukkan di iringan video ini ya. Mats SMK Negeri 1 Adiwarna. Berikutnya kita baca di sana. Welding workshop. Welding itu setahu saya las ya. Ini teknik pengelasan. Jadi tadi TKR, otomotif, teknik las ya. Itu mudahnya seperti itu. Ini juga ada kelas industrinya. Ya, itu bekerja sama dengan Barata Indonesia. Kalau yang Teaching Factory teknik pengelasan ini ya, ini permesinan itu dengan Barata ya, kelas industrinya. Sedangkan teknik pengelasan dengan Komatsu ya. Sekarang kita lihat. Nah, kita masuk di dalamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi silahkan kalau putra putrinya mau belajar di sini. Di sekolahan ya kesannya seperti pabrik ya, seperti tempat industri. Dan banyak alumni-alumni dari SMK Negeri 1 Adiwarna ini sukses ya. Nah, kita tengok aja sebentar ya. Dia bagian pengelasan, dan itu anak putri juga ada ya. Ini pengelasan ya, itu pengelasan. Coba kita tengok. Putri juga ada. Yang putri juga ada. Di ruang putri juga ada. Ruang teorinya. Ya. Jadi suasananya memang suasana industri ya. Makanya budaya kerjanya juga diberlakukan di sini. Nah, ini adalah teknik permesinan.
Ini ada CNC ya. Itu mesin ya. Kelas berapa ini? Kelas 11 ya. Ini kelas 11. Ingat ya, bukan kelas 12 tapi kelas 11. Sudah mampu mengoperasionalkan alat bubut. Ya. Ini ada 2. Sudah, berarti kita sudah bertemu mereview 2 jurusan ya. Tambah 2, 4. Nah, sekarang kita yang di depan sana ya, coba kita lihat apa itu. Perlu diperhatikan ya, di sini anak perempuan, wanita atau laki-laki, pria sama saja ya. Bahkan akhir-akhir ini 2 tahun terakhir itu imbang. Ya. Imbang ya. Nah, di sini nanti kita baca aja. Iya, arsitektur departemen desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Dulu teknik gambar ya, atau teknik arsitektur, sekarang menjadi desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Bidang keahliannya teknik teknologi dan rekayasa, program keahliannya adalah teknologi konstruksi dan properti. Nah, program studinya desain, pemodelan, dan isinya komputer semua, karena memang kita menggunakan mengoperasionalkan gambarnya dengan AutoCAD ya. Kita lihat ini komputernya. Nah, cukup kita tengok aja ya, ini yang ada aktivitasnya. Belajar memang banyak sekali di sini. Saya sampaikan informasi juga ya, untuk kelas 11 dan 10 tahun ini jumlah siswa putrinya itu cukup banyak di bidang ini. Ini ruang teorinya, ini ruang gambar manual. Ruang gambar manual. Gambarnya banyak. Ini jumlah murid putri atau siswa putrinya, wanitanya, perempuannya itu banyak sekali. Kalau 36 siswa itu 3/4 putri semua, anak perempuan semua. Jadi ini fenomena ya, terutama kelas 11, 10, terus kelas 12. Ini juga di sini ada ruang pertemuan yang cukup bagus, atau kunci ya. Ini cukup representatif untuk ruang pertemuan. Dan ada 2 gedung ya. Gedung yang sebelah sini, ini untuk praktek gambar manual dan komputer, dan di sini untuk bengkel market ya. Ini posisinya ditutup ya. Ini anak-anak yang arsitek, tugas utamanya adalah membuat akhir dari desainnya itu diwujudkan dalam bentuk market. Ini aja yang perlu saya sampaikan ya, untuk yang di
teknik gambar atau arsitek. Ini luar biasa sekali. Ya, ini tadi ruang diskusi yang ada di tengah. Silahkan lihat sendiri. Ya. Terus berikutnya, berarti kita sudah 5 kurang 2 lagi. Ya, hampir 1 jam, tidak apa-apa. Ini saya sudah ngos-ngosan tapi tidak apa-apa. Ya, ini tadi coba dibaca. Building departemen teknik pengelasan, jelas ya. Berikutnya di sampingnya ini teknik pemesinan. Ya. Nah, ini parkir sepeda. Dan cukup banyak di sini. Ya. Dan cukup luas. Ya, karena sebagian juga pakai sepeda motor. Ya, karena bertahap anak-anaknya. Karena sebagian juga ada yang praktek industri, terutama kelas 11. Ya, ini tempat santai ya, aman yang memang untuk guru ya. Siswa juga boleh mengamati ketika anak-anak sedang diskusi di sana. Berikut ini lihat teknik instalasi listrik. Ya. Perhatikan ya, untuk instalasi listriknya. Ini gedungnya, satu gedungnya aja. Iya, ini kerjasama dengan Guna Elektrik untuk kelas industrinya. Sedangkan untuk teknik audio videonya kerjasama dengan Toa Alfa Industri. Ya. Ini hanya satu gedung aja untuk teknik audio video. Listrik juga satu gedung saja. Ini cukup rapi di sana ya. Ya. Ini cukup rapi. Ruang-ruangannya sudah tertata bersih dan rapi. Ya, untuk listrik dan ini untuk teknik audio video. Dan yang parkir jadi ya guru ya tentunya. TAV ya. Teknik audio video. Berikutnya ini hampir mau selesai ya. Dah genap 7 ya. Jadi tadi mulai dari TKJ, teknik konstruksi jaringan, TKR, teknik kendaraan ringan otomotif, DPIB ada arsitektur ya. Terus teknik pengelasan, terus teknik pemesinan, listrik dan teknik audio video. Nah, ini di sini adalah apa ini? Ya. Biar menambah suasana hijau. Kebetulan di sini ada murai batu ya. Kalau salah murai batu ini ya. Iya. Sengaja kayak apiari ya. Tempat penangkaran murai batu. Berikutnya ini adalah taman anggrek ya. Ini isinya anggrek semua ini. Ya, anggrek semua. Tapi sayang ditutup, aksesnya tertutup ya. Ini ibu-ibu, perempuan ya, silahkan. Ini di sini ada kebun anggrek ADB Bloom. Spread some love ya. Cukup indah sekali. Ya. Ya silahkan nanti kalau pas ada pendaftaran murid baru via online ya. Sekarang semuanya online. Buka aja websitenya, cari informasi di SMK Negeri 1 Adi Warna, pasti ada webnya resmi. Silahkan dan cek di sana tata caranya pendaftaran secara online bagaimana. Ya, ini ada tamannya. Ya, ini adalah sapamnya, ruang gedung sapam tadi. Nah, kita janji ke masjid ya, tapi nanti dulu. Nah, ada waktu sholat. Nah,
Nah, kita masuk ke belakang atau bagian depan sebenarnya dari pos satpam dan sejajar dengan pos satpam. Maaf ya, tak ambil ya. Bisa aku lewat. Muter sejam. Ya. Kita lihat gedung yang bagian depan tadi ada apa saja. Ini sebenarnya komplek Tecing Factory ya. Ini ADB Mart, jadi kayak minimarket ya. Ya, ini harganya juga sama dengan di luar ya. 3.000. Ya. Lihat, anak juga belanja di sana. Ini ada juga ruang di ruang atas adalah ruang teori ya. Di bawahnya untuk kegiatan industri. Ini ada ruang khusus untuk fasad. Fasad itu apa itu? Perekat alumni SMADB, SMK Satuan Diopi. Ini kantor sekretariatnya, fasad ya. Jadi perkumpulan alumni di sini cukup baik, organisasi dengan baik, kegiatannya positif, apalagi pas waktu ulang tahun itu mereka pada hadir semua dan mengejutkan ya, mereka banyak menjadi orang sukses. Nah, maaf ini Teva, terus ada lagi ya, kita lanjutkan dulu, nanti saya bicara tentang alumni ya. Itu gedung apa lagi? Ini komplek Tecing Factory ya. Jadi kita bisa kerjasama dengan pihak luar. Jadi semacam ruko-ruko ini bisa dimanfaatkan. Ini untuk LSB, LSPI, dan LSPP1 ya. Maaf ini sudah mulai haus. Ini ada usaha kerja ya, PKK. Ini posisinya masih tutup ya. Terus ini unit produksi, koperasi khusus untuk siswa ya, dan untuk unit air bersih ya. Nah, ini namanya gedung terpadu ya. Ini gedung terpadu ya, namanya gedung terpadu. Gedung yang di atasnya memang ruang teori, di bawahnya untuk kegiatan ya, kegiatan usaha, unit usaha. Ini perlu saya sampaikan juga bahwa per tanggal 1 April kita selalu mengadakan ulang tahun. Nah, tahun kemarin, terutama tahun ini ya, 2022, ini kemarin alumni hadir semua, walaupun kita undang secara bergelombang bertahap karena masih pandemi ya. Dan ternyata Persatuan Alumni SMK Negeri 1 Abdi Werna atau STMADB ini di mana-mana ada, dan saling menjaga kekompakan, kerukunan. Bahkan di luar dugaan saya, anak-anak alumni sini itu ada yang stan sudah semester akhir, bahkan yang perempuan ada yang jadi kowal ya, wanita angkatan laut, bahkan ada jadi pengusaha sukses di Tanah Abang ya, dia grosir pakaian ya, pakaian jadi. Terus yang bergelar doktor setahu saya baru 2, mungkin yang saya tidak tahu mungkin ada ya, itu ada 2 ya. Yang satu ahli coding, ahli programmer ya, namanya Dr. TJ ya, Dr. Cahyanto. Ini dari teknik audio video ya. Ini sudah bergelar dokter, dia sudah keliling dunia mengerjakan program-program komputer atau program-program aplikasi yang sudah tingkat internasional. Dr. Cahyanto. Yang satu lagi dokter tapi dari teknik bangunan, dulu teknik konstruksi bangunan, teknik gambar bangunan. Dia jadi dosen di UNY, Universitas Yogyakarta ya. Gelarnya juga doktor, dan ngambil doktornya S3-nya di luar negeri, kalau nggak di Korea, kalau nggak salah di Cina waktu itu.
Nah, ini kita berakhir di sini di masjid yang cukup megah, ya. Banyak orang yang terkesan dengan arsitekturnya, ya. Dan masjid ini tidak terkesan panas, sirkulasi udaranya dibuat sedemikian rupa, ya, sehingga ketika beribadah nyaman di sini. Ini berdampingan dengan kantor, ya. Nah, kita ini sudah hampir 1 jam kita istirahat di kantor, ya. Wah, saya ambil menghabiskan teh pucuk tadi. Nah, ini sudah ada teman-teman sudah mulai pada sholat, menjalankan ibadah sholat asar, ya. Dan ini masjidnya luar biasa, ya. Ini di tempat ulangkan, ya, tahun 2014, tadinya di pojok sebelah ruang terpadu sana, tapi sekarang diletakkan, mengingat arsitekturnya cukup bagus, diletakkan di tengah kolam, ada di sini, ya. Mungkin gitu aja yang perlu sampaikan Bapak Ibu, teman-teman sahabat semua. Terima kasih sudah berkenan mengikuti, ya, video ini dari awal sampai akhir. Barangkali ada yang berkenan, putra putrinya daftar di sini, silahkan, ya. Tempatnya bagus. Dan mohon maaf tadi di ruang musik tadi ada boarding school dulu sebelum pandemi, kita ada asrama, ya. Asramanya didampingi guru, anak-anak yang berprestasi, tapi dari kondisi ekonomi nggak memungkinkan, ya, sehingga mereka bisa menempati asrama di sini dengan didampingi seorang guru. Itu dulu menampung sekitar 15-20 anak, ya. Itu aja, silahkan Bapak Ibu semua, ya. Kalau putra putrinya di sini tidak usah khawatir. Di depan sana, di seberang sana tadi saya ngambil video, itu tempat kos-kosan, rumah masyarakat, rumah penduduk, banyak sekali kos-kosannya. Kita saling kegiatan yang saling menguntungkan, ya. Pihak sekolah membutuhkan, dari pihak masyarakat sendiri juga tertolong, ya. Ada roda ekonomi, ada berkesinambungan kerjasama tanpa kita sadari. Tidak usah khawatir, ya, 100, nggak ada 100 meter, bahkan depan ada, di belakang itu semua juga ada. Dan kapasitasnya cukup, ya. Silakan, terutama untuk wilayah Pantura, mulai dari Pekalongan, Pemalang, Kota Tegal, Brebes, ya. Terus selatan itu daerah Bumiayu, selatan Sukaraja, juga banyak yang sekolah ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, silahkan. Saya yakin Anda tidak salah kalau belajar di tempat ini. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe dan beri komen Anda yang terbaik. Jangan lupa juga untuk sabar menunggu video-video berikutnya.